Ini selabinya ya. Nih, pertama pengantar metode spektroanalitis radiasi elektromagnetik. Kan ada hukum Lambert-Beer. Di situ menjelaskan transmitansi dan absorbansi. Kemudian spektroskopi ultraviolet visible dan tanpa ultraviolet visible UV-vis, spektroskopi serapan atom, spektroskopi merah, spektroskopi nuklir magnetik dan spektroskopi sekali, spektroskopi analitik. Ini ketinggalan nggak satu, saya satu kali itu biasanya akan tinggal ini ya. Kalau udah kan ultrabas itu berikutnya terus biasanya jadi saya itu merasa pasti akan kesulitan ikuti yang berikutnya. Nyambung semuanya, ya. Itu. Saya kira itu mahasiswa sekalian. Kemudian ini referensinya. Ini referensi yang saya gunakan ini ibaratnya buku lama ya. Ya buku primbon gitu. Tapi sekarang sudah banyak buku baru. Saya nggak update aja. Cuman prinsipnya sama. Jadi gini, ilmu kimia itu kan termasuk basic science ya, ilmu dasar ya. Beda dengan teknik ya. Nah, yang namanya ilmu dasar, teori-teorinya itu sama. Teori-teori dasar yang diberikan itu sama. Makanya seperti yang tadi saya bilang, materi yang diterima spektroskopi pada zaman Pak Sudarlin gitu. Dengan sekarang itu ya kurang lebihnya sama. Bedanya di mana? Bedanya hanya pada aplikasi. Karena kalau sekarang kan sudah semakin maju penggunaannya, instrumennya juga semakin canggih gitu kan. Tapi teori dasarnya sama. Yang dipelajari yang namanya analitik misalnya pasti bicara kesetimbangan asam basa, kesetimbangan endapan. Seperti itu. Nah, makanya ini bukunya juga sama. Nah, tapi mahasiswa sekalian yang mau saya sampaikan bahwa buku-buku yang saya sampaikan di sini tidak mutlak Anda harus pakai itu boleh dipakai ya. Biasanya metode spektroskopi itu ada dalam bagian referensi buku textbook kimia analitik gitu. Ini yang scope and base ini yang ini ada sampai 1000 halaman tebal sekali. Ini tentang kimia instrumen ada di sini. Ini memang masih judulnya masih instrumen ya, tapi di dalamnya ada. Terus kalau mau bicara spektroskopi sendiri ini misalkan bukunya Pak Harjono. Tapi banyak sekali lah prinsipnya buku analitik itu pasti di dalamnya ada spektroskopi. Contohnya Underwood. Nah, itu juga ada spektroskopinya. Atau Kopkar yang sudah punya itu juga ada spektroskopinya. Jadi semua teori buku kimia yang membahas tentang spektroskopi Anda bisa jadikan sumber. Nah, gitu ya. Oke. Itu saya kira oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan dari Selabi? Izin bertanya, Bu. Iya. Materi spektroskopi analitik ini kan membahas tentang instrumen-instrumen gitu. Nah, kebetulan kemarin kita juga sudah dapat mata kuliah elusidasi. Oh iya, betul. Bagus ya, benar. Terus ya. Elusidasi. Nah, kebetulan saya baca Bu Esti memperlihatkan silabusnya pembahasannya sama ya kayak Mbak IR, kemudian NMR, NS dan perbedaannya di mana, Bu ya? Ya, betul, bagus sekali pertanyaannya. Bagus. Anda dapat elusidasi semester ini apa semester kemarin? Baru pertemuan pertama kemarin, Bu. semester ini. Oh iya, baik. Itulah memang kemarin kita mendesain kurikulumnya itu barengan. Jadi gini, betul, bagus. Kalau spektroskopi, mata spektroskopi, Anda diajarkan penggunaan instrumen spektroskopinya. Ya, untuk tujuan analisis kuantitatif. Nah, ini sebenarnya belum masuk ini baru besok saya atau ini tadi sudah sih di ini. Ini saya masih belum masuk ke sana sebenarnya. Atau saya coba masuk habis ini boleh, masih ada waktu. Ya. Ya, jadi kurang lebih begitu. Metode analisis itu ada dua. Ada kualitatif, ada kuantitatif, ya. Kalau kualitatif itu digunakan untuk mengidentifikasi, ya. Mengidentifikasi, mengetahui, mencari tahu ini jenisnya apa, nama senyawanya apa, gitu kan? Tapi kalau kuantitatif itu menentukan kadar. Beda ya. Kalau kualitatif itu mengidentifikasi, mencari tahu, seperti analisis kualitatif kation dan anion. Anda diajarkan kan di kimia analisis dasar? Ya enggak? Masih ingat?
Ya, itu analisis kualitatif. Kadar jumlahnya berapa. Nah, metode spektroskopi analitik itu ditekankan pada analisis kuantitatifnya dengan bagian alat yang terlibat dalam bagian-bagian alat dalam spektroskopi itu. Jadi bagaimana metode spektroskopi itu bekerja. Tapi kalau elusidasi itu langsung diaplikasikan untuk analisis kualitatif senyawa organik. Makanya yang ngajar Bu Esti itu nanti sebenarnya akan diarahkan pada bagaimana mahasiswa mengidentifikasi ini senyawa apa dengan menggunakan instrumen UV vis, IR, MR, MS, ya enggak? Nih. Anda sudah diberikan silabinya belum sama Bu Esti? Sudah Bu, kemarin Bu. Nah, coba cek. Paling ya yang diajar, bukan paling, maksudnya dalam elusidasi itu yang diajarkan itu ini nanti bagaimana menggunakan skopi vis, AS nggak ada, IR, NMR dan MS untuk identifikasi senyawa organik. Judulnya apa? Elusidasi struktur senyawa organik kan? Iya Bu. Mata kuliahnya ya? Iya benar. Iya. Karena itu, nah pasti itu lebih organik daripada anorganik, tidak akan tahu. Ya tahu setelah ikuti kuliah saya di sini. Nah, gitu analitik itu lebih untuk analisis kuantitatif, lebih pada penggunaan untuk analisis kuat dapatkan apa ya, dan juga mempelajari sistem alatnya, sistem spektroskopinya, bagaimana bisa dari kok kita mulai memasukkan sampel sampai keluar sampel itu prosesnya seperti apa yang ada di dalam sistem instrumen alat spektroskopi itu. Nah, itu yang dipelajari dalam spektroskopi analitik. Namanya juga analitik kan, menganalisis. Apa sih kegiatan analisis itu? Nah, ini menjadi kemana-mana nih. Ini loh, analisis itu pemisahan suatu senyawa kimia menjadi bagian terkecilnya atau penentuan unsur-unsur dan zat dalam senyawa kimia. Nah, itu ya bisa diterima ya? Seru. Ya, jadi kalau mata kuliah elusidasi struktur senyawa organik itu sesuai dengan namanya. Mengelusidasi itu mengurai gitu ya, memecah gitu ya, dari struktur senyawa organik yang kompleks, kemudian dipecah di dalam yang kompleks itu sebetulnya ada senyawa apa sih? Untuk mengetahui ini senyawa apa, itu digunakan UV, IR, NMR, dan MS. Nah, itu yang dipelajari dalam elusidasi struktur senyawa organik. Tapi kalau ini sekali lagi untuk menentukan kadar, beratnya berapa. Beda ya. Nah, udah gitu aja dulu saya kira. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gak apa-apa. Justru yang begini ini penting karena jadi Anda tahu saya belajar itu apa sih sebetulnya gitu. Kira-kira output yang didapatkan ketika selesai belajar spektroskopi itu apa? Apa kira-kira? Ya itu nanti ada capaian pembelajaran mata kuliah ya. Mahasiswa diharapkan terampil bisa menerapkan metode atau instrumen spektroskopi untuk kegiatan analisis kuantitatif. Nah, gitu kok. Jadi kalau Anda dikasih sampel, Anda dikasih sampel abu vulkanik Gunung Merapi, kemudian coba berapa sih kadar Fe-nya? Nah, itu kira-kira Anda, oke, ini Anda sudah semester 4. Kalau saya tanya begitu ya. Oke, please ini udah tahu ya kalau gitu silabinya, sekarang saya ini aja deh. Saya mau tahu semuanya ini mahasiswa. Ya, kalau saya punya sampel abu vulkanik Gunung Merapi, saya minta tolong Anda analisis berapa kadar besinya. Karena dalam abu vulkanik biasanya apa aja sih, yang mineral apa yang terdapat? Pasti paling Fe ya. Kemudian ada silika, ada juga Mg, magnesium, ada juga mungkin Zn, ada beberapa mineral ya. Kemudian saya mau tahu Fe-nya saja. Apa yang bisa Anda lakukan? Pakai metode apa? Boleh konvensional, boleh instrumen, atau apapun terserah Anda punya gambaran apa yang Anda lakukan. Sebagai seorang mahasiswa kimia semester 4, kalau ditanya, coba gimana cara analisis menentukan kadar Fe dalam abu vulkanik, atau dalam pasir Sungai Code, atau dalam pasir endapan pasir Sungai Gajah Wong, ini kalau yang di Jogja. Gimana kira-kira jawaban Anda? Siapa boleh mau jawab?
Sebagai mahasiswa kimia, Anda kalau ditanya itu jawabnya gimana? Saya akan ini Bu, ini apa? Boleh gimana coba? Siapa yang mau jawab? Nggak ada yang salah, nggak akan ada salah di sini. Semuanya benar. Ayo. Anda tadi sudah saya ingatkan ya bahwa ada beberapa metode analitik kan dan beberapa metode analisis apa tadi? Baik konvensional atau berarti mungkin jawabannya Anda paling tidak konvensional lah karena Anda belum belajar spektroskopi kan? Nah, yang konvensional saja apa yang bisa Anda lakukan dengan kalau diminta menentukan kadar itu? Iterasi redak. Oke, dengan menentukan iterasi redak boleh. Yang lain? Boleh, ya bisa. Bisa, boleh, benar ya. Saya akan menentukan kadar Fe menggunakan titrasi redoks. Boleh, benar. Kenapa bisa? Ya, karena Fe itu senyawa yang memiliki bilangan oksidasi. Jadi dia pasti bisa bereaksi dengan spesies lain yang kalau Fe biasanya mengalami reduksi, maka ada spesies lain yang mengalami oksidasi kan, begitu harus berpasangan. Oke, kayak yang lain. Dengan apa misalkan? Dengan argentometri, Bu. Oke, dengan argentometri, kira-kira Fe mengendapnya dengan apa? Nah, berarti harus tahu. Kalau argentometri kan pengendapan. Oke, argentometri ini juga koreksi ya, nggak apa-apa. Ini untuk yang lain juga sambil belajar. Argentometri itu adalah proses reaksi pengendapan menggunakan perak, argon kan, dengan senyawa halida, gitu kan? Jadi kalau begitu Fe tidak bisa dengan metode argentometri karena Fe kan apa? Ferro dan feri ya, bukan argon kan? Nah, jadi argentometri itu sebetulnya metode pengendapan yang untuk deteksi perak dan senyawa halida. Senyawa halida itu bisa FCl, BRI. Nah, gitu ya. Oke. Jadi kalau metode pengendapan itu sebetulnya tidak hanya argentometri ya, tidak hanya argon dan halida, tapi juga ada yang lain. Misalkan apa nih? Gak apa-apa, saya perbaiki saja jawabannya Mas Suri. Tadi Mas Suri yang jawab ya. Kalau Fe itu bisa, benar bisa dengan metode pengendapan, tapi namanya bukan argentometri. Dengan apa? Dengan senyawa hidroksida. Kenapa? Karena hampir semua mineral, hampir semua logam itu mengendap dengan anion hidroksida atau dia mengendap dalam bentuk hidroksidanya. Kenapa dia mengendap? Karena nilai Ksp-nya sangat rendah. Kalau Anda nggak percaya, Anda punya Fe, larutan Fe, Anda buat dalam senyawa basah, nanti nggak lama nanti akan muncul putih-putih. Bisa kabut, bisa kayak apa? Koloid ya. Kenapa? Karena hasil kali kelarutannya dari Fe atau dari logam yang berada dengan ion hidroksida, berarti kan basah, itu sangat kecil. Sedikit penambahan konsentrasi Fe itu berlebih mengendap. Jadi benar, bisa juga titrasi redoks juga bisa ditentukan dengan titrasi pengendapan. Bukan argentometri ya, memang digunakan untuk senyawa perak dan bereaksi SCl, klor, atau Br, atau I. Nah, gitu. Biasanya membentuk garam yang mengendapnya adalah Ag, AgCl, AgI, dan AgBr. Begitu. Oke, yang lain ada lagi? Kira-kira kalau punya Fe, Anda tentukan dengan apa? Dari metode konvensional yang sudah Anda pelajari dalam kimia analisis kemarin. Kan pertanyaan sangat umum nih. Saya punya sampel nih. Nurul Intan, Bu. Iya? Dengan titrasi oksidimetri. Dan Nurul Intan. Dengan titrasi? Oksidimetri. Oksidimetri? Ibu. Oke, oksidimetri itu apa? Oksi itu kan oksigen. Ada nggak titrasi oksidimetri? Asidimetri maksudnya? Iya, ini ada yang jawab. Benar, dengan kompleksometri bisa. Berarti Fe-nya, kok saya oksidimetri itu apa sih? Kok saya nggak ini ya? Kok saya nggak familiar
Apa coba oksidimetri? Dengan kalau nggak apa-apa, saya sambil update. Ini saya yang agak tidak ketinggalan ini. Sebentar. Kalau oksidimetri itu titranya apa untuk digunakan mentitrasi? Kalau argentometri itu titranya adalah senyawa halida. Ya. Tapi kalau oksidimetri atau kalau tadi ada yang jawab teman Anda redox ya. Berarti titranya adalah pasangan dari Fe yang dia mengalami oksidasi. Tapi kalau oksidimetri apa titranya? Nah, kalau kompleksometri jelas ini juga benar. Apa? Berarti Fe itu sebagai logam, ya, sebagai ion pusat direaksikan dengan ligan, ya. Namanya kompleks itu kan senyawa kompleks adalah senyawa yang terbentuk dari atom pusat dan ligan, gitu kan? Atom pusatnya itu biasanya adalah senyawa logam-logam golongan transisi, ya, termasuk Fe. Nah, ligannya apa? Ligannya itu senyawa organik yang dia punya pasangan elektron bebas yang bisa digunakan untuk mengisi orbital-orbital kosong miliknya ion pusat, kan begitu. Nah, ini bisa Fe misalkan dengan EDTA, bisa Fe dengan ligannya apa? Ligan EDTA bisa Fe dengan ligannya itu fenantrolin, itu bisa, betul, itu bisa. Nah, kalau oksidimetri apa? Nah, ini apa kira-kira? Saya malah nggak tahu. Karena setahu saya kok nggak, oksi itu kan oksida ya, oksida apa ini maksudnya? Ya nanti ya coba dicari ya. Saya malah terus nggak tahu saya kalau oksimetri. Kayaknya malah baru dengar ini di sini saya. Atau Anda dengarnya di mana ini oksimetri? Oke ya, jadi seperti itu. Ada lagi yang lain selain ini? Pakai gravimetri bisa. Iya betul, paling gampang dengan gravimetri, betul. Kenapa paling gampang dengan gravimetri? Karena sampelnya padatan. Tadi kan sudah di awal saya bilang, kalau titrasi volumetri itu sampelnya harus dilarutkan dalam air, karena kan kita mereaksikan dengan pelarut nih, sama-sama pelarut ya. Pelarut dalam yang dimasukkan dalam, maksud saya kita bentuk dalam larutan, bukan pelarut. Jadi harus kita larutkan dulu sehingga menjadi dalam bentuk larutan. Larutannya dimasukkan dalam biuret, kemudian analitnya dimasukkan dalam meyer dan seterusnya kita titrasi. Tapi kalau sampelnya sudah padatan, itu paling gampang dengan gravimetri, walaupun prosesnya harus kita larutkan dulu. Ya, tetapi nanti kemudian dari larutan itu diendapkan kembali, kemudian disaring, dibakar sampai didapatkan berat konstan dari besinya. Keunggulannya kalau gravimetri apa? Kita bisa langsung dapatkan Fe dalam bentuk fisik. Jadi satu berat Fe saja gitu loh. Tapi kalau volumetri kan masih dalam larutan, kita masih harus mengkonversi karena di situ yang kita tahu kalau larutan berarti kan molar ya konsentrasinya. Kalau kita, maksud saya kalau dalam bentuk larutan itu kadarnya dalam bentuk satuan konsentrasi, dan satuan konsentrasi itu bisa molar, tapi tidak molar satu-satunya ya, ada molar, ada normal dan seterusnya. Tapi paling sering kita gunakan adalah satuan molar. Tapi kalau gravimetri kita bisa langsung dapatkan beratnya. Kenapa harus kita dalam bentuk beratnya? Karena memang metode yang digunakan dalam gravimetri itu seperti itu tahapannya. Nah, gitu loh kurang lebih ya. Jadi SOP-nya gitu. Kalau kita metode gravimetri, nanti hasil akhirnya itu adalah berupa endapan. Nah, gitu ya. Baik, jadi itu saya kira benar ya. Jadi Fe kita bisa lakukan dengan apa? Satu, dengan titrasi redox bisa. Kita bisa tentukan dengan titrasi pengendapan bisa, tapi pengendapan dalam bentuk hidroksida ya. Kita titrasi, kalau mau titrasi kita titrasi dengan senyawa basa ya yang punya OH. Kemudian dengan kompleks bisa ya, bisa sangat bisa memang kalau dengan kompleks ya. Kemudian dengan gravimetri. Nah, sudah 4 nih. Kira-kira begitu. Jadi kalau ada ditanya, nah sekarang 4 tadi itu kan metode konvensional semua, ya kan? Paling gampang dengan apa? Kita sudah tahu nih kelebihan kekurangannya metode konvensional. Maka kita bisa gunakan metode instrumen dengan apa? Dengan spektroskopi yang akan Anda pelajari. Nah, gitu loh ya. Makanya mudah analisis kembali lagi kalau metode spektroskopi bisa spektroskopi analitik yang Anda pelajari ini untuk analisis kuantitatif menentukan kadar besi misalkan gitu.
Tapi kalau mata kuliah elusidasi yang diambil Bu Esti, nanti Anda diajarkan caranya mengidentifikasi. Contohnya, saya punya sampel, ya, sampel misalkan apa, terserah saya mau tahu ini sampel apa. Misalkan pada data juga bisa. Saya punya pasir, saya mau tahu ini ada Fe-nya atau tidak. Ya, ini ada mineralnya atau tidak. Nah, kalau yang diidentifikasi adalah mineral atau senyawa anorganik, ya, Fe, ini saya mau tahu ini ada Fe-nya, mau tahu ini ada Na-nya, mau tahu ini ada Mn-nya, dan seterusnya, maka kita bisa menggunakan analisis kualitatif kation dan anion. Tapi kalau kita mau tahu ini senyawanya apa dalam bentuk senyawa, saya mau tahu apakah di sini ada golongan alkohol, apakah di sini ada senyawa golongan karboksilat, apakah di sini ada senyawa eternya, apakah di sini ada senyawa esternya misalkan, ada gugus OH-nya, apakah di sini ada gugus ketonnya, kita taunya dari mana? Kita bisa mengidentifikasi menggunakan metode spektroskopi. Itu yang akan diberikan dalam mata kuliah elusidasi struktur senyawa organik. Sudah bisa diterima ya bedanya ya? Bisa diterima ya bedanya ya? Jadi kalau sekali lagi kalau elusidasi struktur senyawa organik, Anda diminta untuk mengidentifikasi senyawa organik. Kan instrumen spektroskopi. Tapi kalau spektroskopi analitik, Anda diminta ajarkan bagaimana menentukan kadar berarti kuantitatif ya, dari senyawa, ya, dari satu sampel. Bisa anorganik, bisa organik. Nah, itu. Termasuk Anda juga diajarkan prinsip kerja instrumen itu seperti apa. Instrumen spektroskopi itu seperti apa. Nah, itulah. Sudah saya kira itu aja dulu. Nah, ini kira cukup ya. Kita akhiri dulu ya. Iya, boleh kalau bertanya boleh, tapi saya nggak nambah materi, boleh? Saya akhiri nggak apa-apa, boleh mau tanya aja. Saya nggak nambah materi lagi, PowerPoint saya udah cukup lah untuk hari ini. Kalau misalnya kita sudah belajar spektroskopi sebagai metode analisis yang daripada metode konvensional, boleh Bu meninggalkan metode konvensional secara keseluruhan. Misalnya boleh, karena itu ditinggal. Kenapa? Karena dia juga punya kelebihan. Misalnya gini, mahasiswa ya, mohon maaf nih, misalkan Bu, saya tuh banyak ya, mahasiswa itu kan macam-macam ya, latar belakang atau kemudian ya dinamika mahasiswa itu kan beda-beda. Bu, saya tuh sehari ini, semester ini kebetulan saya ada dana, orang tua saya sedang, mohon maaf, misalkan tidak bisa membantu saya bekerja. Apa Bu tema skripsi yang bisa saya kerjakan yang kira-kira murah? Itu banyak itu mahasiswa. Ya sering lah saya juga dapat pertanyaan begitu. Terus gimana jawaban saya? Anda pilih tema penelitian yang menggunakan metode konvensional. Bukan berarti metode konvensional itu ditinggal karena sudah hasilnya misalkan tidak akurat. Tidak, dia bisa akurat, masih bisa diandalkan. Atau misalkan Anda punya sampel, satu faktor biaya Anda tidak punya. Yang kedua, alatnya juga tidak tersedia di sini. Jangan dikira ya, yang punya instrumen kimia itu semua instansi punya lengkap ya. Tidak ya. Jadi ada misalkan instrumen yang memang untuk kategori instrumen yang sudah canggih lah ya, sudah harganya mahal, itu hanya misalkan yang punya hanya UGM. Terus kalau instrumen ini punyanya yang punya ITB. Kalau ini WIN, itu ada satu alat yang diandalkan, yang di tempat lain malah artinya ketinggalan. Apa? GSA, Gas Absorption Analyzer. Itu hampir semua. Ini masih belum dibuka aja analisisnya. Semuanya dari mana-mana menganalisiskannya di UIN. Karena di UGM memang masih belum ada. Nah, gitu. Jadi institusi itu kadang punya alat yang memang ya karena alat itu mahal ya, harganya mahal, bisa sampai M ya, angkanya bisa sampai ratusan juta. Itu tidak semua institusi punya. Kalau punya lengkap ya itu luar biasa, institusinya kaya banget itu. Biasanya ini punya ini, andalannya punya ini, begitu. Nah, kalau tidak ketemu instrumennya, ya sudah, mau nggak mau pakai konvensional gitu. Atau nanti Anda bekerja di suatu instansi, di lembaga yang dia memang belum punya instrumen. Tapi ternyata order atau
untuk kegiatan analisisnya jalan terus. Ya sudah, mau nggak mau kan harus pakai alat. Pakai alat konvensional tadi maksud saya, pakai alat kelas yang sudah ada. Gitu ya. Jadi makanya tidak ditinggalkan. Kalau ditinggalkan pasti tidak diajarkan yang tadi di kelas. Tapi kan toh masih tetap diberikan toh di kimia analisis dasar gitu ya. Paham ya Adam ya? Baik, Bu. Ya, jadi begitu. Jadi boleh tinggal. Pasti butuh. Pasti masih butuh ya. Apalagi ekstraksi. Ekstraksi itu metode pemisahan yang paling praktis ya, mudah sekali. Anda tinggal cari pelarut yang sesuai, yang kira-kira analit yang Anda inginkan itu bisa larut dalam pelarut yang Anda pilih, maka nanti campurkan saja, nanti bisa pindah dia. Dari yang semula dia tertanam di matriks atau senyawa A, nanti akan pindah ke B. B itu pelarut baru yang Anda gunakan. Ketika analit yang sudah pindah ke B, maka Anda bisa lebih mudah mentreatment, menentukan berapa kadarnya. Itu kira-kira ekstraksi. Ya, nah begitu. Sudah? Ya. Ada lagi? Tidak apa-apa kalau mau nanya boleh. Tidak usah saya. Tapi yang jelas PowerPoint ini hari ini cukup ya. Oke, tidak ada? Ya. Oh, nggak ada perempuan mahasiswi yang bertanya sama sekali gimana ini? Oh, dari tadi laki-laki terus nih. Ayo yang perempuan ini siapa nih? 2020 ini. Saya belum hafal semua ini. Ya, satu hari dari sekarang dihafalan sering nanya. Gak apa-apa. Siapa nih? Yang nanya lagi yang perempuan? Mahasiswi? Oke, ya sudah kalau tidak ada, saya akhiri ya kelasnya ya. Insya Allah setelah ini saya upload di daring materi saya ya. Nanti Anda sudah mulai bisa ngunduh. Baik, terima kasih atas perhatian semuanya mahasiswa sekalian. Minggu depan kita kuliah lagi. Kemudian untuk besok itu